Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melakukan perkuliahan setelah 2 pertemuan setelah UTS. Itu kita tidak bisa menggunakan perkuliahan melalui media Zoom, ya, tapi dengan media yang lain, dan materi yang menjadi bahasan sudah saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu maupun keterbatasan media, paling tidak Anda bisa ada gambaran lah untuk memahami materi dan kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Pak Absen, yang lain ya, coba bikin absen sekalian di ruangan ini ya. Menyebutkan nama yang dulu lah ya. Pas absen dan nama. Karena ini dari 80 baru 62 orang yang tergabung di ruangan itu. Atau memang banyak yang izin? Oke, untuk teknis perkuliahan ya, karena ini mas gabungan juga dan pembahasan untuk teknisnya, mungkin saya akan memberikan dulu pengantar ya. Pendalaman materi, syukur-syukur bisa menjawab apa yang Anda tanyakan. Kalaupun misalnya ada yang belum terjawab, ada yang belum paham dari tugas individunya ya, di pertanyaan-pertanyaan Google Classroom dengan 3 video di 2 pertemuan, itu silakan nanti kita diskusikan di sini. Nah, teman-teman semua, untuk Pancasila sebagai ideologi, ada perbedaan ya, antara Pancasila sebagai ideologi dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara yang kita bahas di pertemuan sebelum di antara semester, bahwa Pancasila dilaksanakan atau diimplementasikan, direalisasikan secara objektif, atau yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga pelaksanaannya, tanggung jawabnya, atau pihak yang melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara itu hanya bisa dilakukan oleh para penyelenggara negara. Apakah kepala negara, pemerintah, itu kalau sebagai dasar negara. Karena yang saya sebut realisasi yang objektif. Nah, sementara kait dengan Pancasila sebagai ideologi, ini yang berkaitan dengan implementasi Pancasila secara subjektif, di mana peranannya ataupun yang bisa melaksanakannya, yang bisa mengimplementasikannya bukan hanya penyelenggara negara, tapi juga warga negara. Ini semua pihak, negara, penyelenggara negara, pemerintah maupun rakyat bisa melaksanakan Pancasila secara subjektif yang menjadikan sebagai ideologi bangsa. Jadi bukan hanya ideologi negara, tapi juga ideologi bangsa. Karena Pancasila sebagai ideologi itu kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai situ ya. Jadi kita pun, Anda, saya, mahasiswa, dosen, semua yang namanya warga negara atau yang tinggal di Indonesia itu bisa melaksanakan Pancasila secara subjektif sebagai ideologi yang kita bahas di pertemuan ini. Kedepannya kita akan memahami Pancasila sebagai sistem etika, sistem filsafat, bahkan landasan pengembangan iptek. Itu juga yang berkaitan dengan
implementasi subjektif dari Pancasila. Sebagai, kalau bahasa lain mungkin Anda sering mendengar dengan istilah-istilah Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup. Nah, itulah yang berkaitan dengan Pancasila secara subjektif, karena semuanya pun menjadi subjek yang dapat melaksanakan Pancasila. Nah, Bung Karno sendiri yang menggambarkan, kalau kita memahami secara detail lagi, ada dua hal yang sering dibicarakan dalam pidato-pidato Bung Karno terkait dengan Pancasila. Ada kalanya Soekarno menyebut bahwa Pancasila itu sebagai stat fundamental norms. Nah, ini yang berkaitan dengan bab 3 kemarin, sebagai dasar negara, stat fundamental norms, kaidah norma dasar bernegara, karena sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau yang sekarang sebagai falsafah bangsa, sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, itu Bung Karno menyebutnya dengan filosofis Grundslag. Nah, tolong pahami istilah-istilah ini ya, antara stat fundamental norms dan filosofi Grundslag itu apa maksudnya. Nah, kita lanjut ya ke masalah ideologi. Kita berbicara ideologi, berbicara dunia ideal, berbicara dunia ide. Halo, masih hadir di sini? Ada suaranya? Coba on-cam-kan suaranya. Ada, Pak. Pak. Nah, waktu saya ngomong sorangan, nunggu ada yang ngek. Coba, suaranya sekarang semuanya buka. Audionya. Misalnya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bapak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lanjut. Dengar suara saya? Terdengar, Nah, Pak. kita akan bicara ideologi, Pak. bicara idealisme. Yang sering dikatakan juga di minggu awal ya di konten itu, bahwa ideologi kalau dibahasa sederhanakan adalah sesuatu yang diinginkan, jadi sesuatu ya, atau yang dicita-citakan. Jadi berbicara tujuan, berbicara sesuatu, berbicara ide ya, dunia ideal. Nah, kalau berbicara cita-cita, siapa di sini yang punya cita-cita? Sebagai pribadi dulu gitu ya. Sebagai pribadi dulu. Apakah kalian di sini punya cita-cita? Wafi, apa cita-citanya? Wafi awalin. Cita-cita saya yang pertama jelas saya ingin membanggain kedua orang tua, orang-orang terdekat saya. Terus untuk apa sih, mungkin saya ingin menjadi seorang ahli gizi, dan nantinya saya ingin aktif di berbagai bisnis makanan juga gitu. Jadi yang jelas apa cita-cita kamu? Waktu kecil apa cita-citanya? Kalau dari kecil pas TK, saya sempat ingin menjadi polwan, terus pernah juga ingin menjadi dokter juga. Nah, berbicara polwan, dulu ada kakek saya melarang anaknya untuk menjadi polwan. Karena yang ingin jadi polwan paman saya gitu ya. Cinta, Natalia, apa cita-citanya? Izin menjawab, Bapak. Kalau cita-cita saya tuh berencana ingin punya bisnis juga, atau kalau enggak pengen buka praktik sendiri juga kalau nanti misal udah lulus gitu. Seperti itu. Waktu kamu kecil juga ingin seperti itu. Kalau waktu kecil saya pernah pengen jadi dokter, Bapak. Nah,
Terus sekarang tidak mau jadi dokter. Kalau sekarang masih mau sih Pak, tapi kayaknya bukan rezekinya aja Pak. Pak Indah, Pak Ijah, ini nggak ada laki-laki ya di sini yang gabung? Iya, Ada, Pak. Ya, silakan. Apa cita-cita kamu? Cita-cita saya pengen husnul khotimah aja, Pak. Pengen apa? Pengen masuk surga? Pengen husnul khotimah. Ya udah, sekarang aja mati ya. Akan saya jamin masuk surga. Oh, kalau gitu surga mah. Kita berbicara dunia ya. Saya ini mata kuliah dunia bukan mata kuliah akhirat. Ya kalaupun Anda ingin tenang, ingin lebih tenang lagi, ya udah silakan pindah dari dunia ke akhirat. Insya Allah di sana akan lebih tenang. Adinda, sebenarnya apa sih yang kamu cita-citakan? Gimana Pak? Sebenarnya apa yang kamu cita-citakan dari kecil sampai sekarang? Kalau kecil pernah pengen jadi polwan, kalau sekarang pengen jadi ahli gizi. Oke, jadi Anda itu kalau saya sebagian besar pertanyaannya, jawabannya itu bukan cita-cita, tapi itu realita, gitu ya. Saya bilang bahwa cita-cita itu sesuatu yang ideal, gitu. Makanya anak kecil untuk sugesti masa depan kan sering ditanya, mungkin ada yang pernah TK di sini? Atau ada yang pernah mengalami usia PAUD, TK, gitu. Atau langsung usia 18 tahun? Lahir langsung masuk kuliah misalnya. Coba kalau anak kecil ditanya kira-kira apa yang paling mainstream ketika ditanya cita-cita itu? Contoh anak kecil, pernah anak kecil coba, Lutfi, Hamdani. Pak, waktu kecil cita-cita saya jadi tentara. Karena jadi polwan gitu. Tentara, Pak. Tentara Angkatan Udara. Sekarang ingin jadi apa? Polwan. Jadi tentara Angkatan Udara. Sampai sekarang ingin jadi tentara. Enggak, sekarang mah pengen sukses aja lah, Pak. Ketika Anda berarti tidak punya tujuan yang jelas, gitu ya. Coba anak kecil kalau ditanya kira-kira yang bagaimana yang paling banyak dijawab? Tadi dokter, apalagi selain dokter? Guru, Pak. Guru. Polisi, Pak. Ya. Anda nggak misalnya anak kecil ditanya, kamu kalau sudah besar jadi apa? Tukang sebelah, tukang batagor. Sobat Aina nggak kira-kira anak kecil kalau ditanya? Saya ingin jadi pengusaha batagor yang sukses. Atau cilok goreng, cilor. Tahu kan Anda ada tukang kalau di kampus nanti ada tukang seblak, tukang cilok, tukang somai, tukang batagor. Coba tanya ke si mamang-mamang atau bibi-bibi itu. Mang, mamang waktu dulu kecil apa cita-citanya? Kira-kira menjawab jadi tukang batagor nggak? Kira-kira aja. Nah, jadi hal yang ideal gitu ya. Jangan tanggung kalau punya cita-cita itu. Kalau Anda misalnya jadi ahli gizi, kalau nanti kalau seandainya ahli gizi gagal, saya akan wira swasta aja misalnya. Ya, itu bukan cita-cita, ya udah aja. Kalau nggak punya tujuan yang tinggi itu, buat apa? Anda berpendidikan tinggi kan itu. Bahkan di kelas lain minggu hari Senin ada yang menjawab, waktu saya kecil Pak, anak saya sering nonton TV ingin jadi Naruto. Nggak apa-apa. Kan paling superhero gitu ya. Dalam dunia hayal ideal kan seperti itu, ingin jadi superhero. Ya urusan tercapai atau tidak urusan nanti. Yang penting punya hayalan dulu kan, punya idealisme dulu. Kalau dalam dunia pewayang, kalau hobinya nonton wayang, ya pasti ingin jadi Hanuman, bisa aja kan gitu. Kalau laki-laki cita-citanya. Kalau di kampung saya mah adalah perempuan.
sama aja perempuan, karena hobinya nonton wayang, sehingga cita-citanya pun apa sih kalau kamu nanti udah jadi besar, saking ngefansnya ke pewayangan ya, ke wayang golek, dia ingin punya suami katanya, Gatot Kaca. Itu. Tahu kan Gatot Kaca? Seorang ya superhero lah di dalam dunia pewayangan, gagah perkasa, hasil pernikahan antara Bima dan Arimbi, paling sakti mandraguna ya. Kan simbolnya ya gagah, badannya besar, pakai siger, kalau wayang itu kan pakai punya sayap terbang. Suatu hari karena si perempuan itu nggak mau gitu ya, nggak mau sama siapa karena tetap kekeh ingin menikah dengan Gatot Kaca. Nah, kan laki-laki kan banyak yang suka laki-lakinya gitu ya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang suka, karena cantik sih sebenarnya ceweknya itu. Suatu hari kedengar sama tahun gitu, si laki-laki itu bahwa dia suka sama Gatot Kaca. Ada laki-laki yang suka sama cewek itu, kemudian malam minggu dandan ala Kaca ya, wah gimana aja kayak Kaca, kayak wayang gitu ya. Pakai sayap, pakai sigor. Wah, terus di depan rumah nanti di dekat pintu dia sedang tegak berdiri, gagah. Kan ditanya si awenan tadi penjelot teh, saha di mana? Jawab itu lagi, Gatot Kaca. Gitu. Tahu kan kalau wayang Gatot Kaca. Di Banyur si awenan teh ya, si laki-laki di Banyur kan lamun di Banyur ku cai panas kan ngajeret, paling nyebut aduh udah kumaha gitu nya. Eta mah ngajuan kene wayang. Tobat. Jadi ngajuan kene kan. Tobat. Segitu kacanya lamun dewasa. Oke, jadi itu kurang lebih ya. Coba dari semua yang pernah Anda impikan di masa kecil, apakah sekarang sudah tercapai atau belum? Adinda, apakah impian-impian kamu waktu masa kecil sudah tercapai atau belum? Belum, Pak. Kenapa belum? Sekarang kamu ada di level mana? Sekarang saya lagi, kan cita-cita tuh kayak tujuan hidup ya, Pak. Iya. Sih. Sekarang kamu levelnya sudah di mana gitu? Lagi proses. Oke. Pertama itu ya. Dalam dunia idealisme, dalam dunia tujuan, pertama memang ada proses ya. Tidak ada cita-cita yang bisa terlaksana. Walaupun itu harus ideal, harus tinggi keinginan itu, tapi ada proses, jangan lupa. Dan yang kedua, yang ketiga pasti ada hasil. Nah, nanti urusan hasil itu juga ada beberapa faktor, gitu ya. Ada 2 faktor paling tidak kalau urusan hasil, ya. Atau 3 lah, biar lebih nggak terlalu keras. Ada yang belum, tidak, atau iya, ya, berhasil, tidak berhasil atau belum berhasil. Sehingga wajar, itu hal yang sangat wajar jika nanti atau jika Anda waktu kecil mah ingin jadi dokter, tapi karena ada perubahan-perubahan nasib, ada perubahan-perubahan yang tak terduga, yang tak diharapkan, ataupun Tuhan berkata lain, sehingga ternyata saya lebih tepat jadi ahli gizi misalnya. Jadi banyak orang yang bercita-cita A, ya, tapi bisa jadi karena proses perjuangannya berbeda, berubah menjadi B, walaupun tidak kalah sukses misalnya ya. Walaupun misalnya awalnya ingin menjadi dokter, kemudian menjadi insinyur, ya tidak masalah, yang penting sama-sama sukses, sama-sama tercapai tujuan hidup. Yang penting ada proses untuk menuju hasil tersebut. Itu kalau berbicara masalah individu. Nah, kita berbicara masalah negara. Tujuan negara Indonesia
cita-cita negara Indonesia, ya, kalau kita berkaitan dengan Pancasila, sudah jelas bahwa dalam tujuan bernegara kita yang dijabarkan dalam pembukaan pun dikatakan bahwa tidak ada tujuan yang sederhana dalam negara Indonesia itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia, kan? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan melaksanakan ketertiban dunia. Itu kurang lebih kalau kita gambaran umum, khayalan tertinggi oleh para pendiri bangsa kita, ya, Dufan dari kita saat itu. Tidak ada misalnya, yang penting memerdekakan lah. Kumaha lah udah merdeka ya kumaha engke we, yang penting ada presidennya, yang penting ada pemerintahannya, yang penting ada rakyatnya. Nggak perlu ada cita-cita. Penting ada duit bagikan ke rakyat, sembako misalnya. Bahkan ya bukan hanya mengurus diri sendiri kan pada akhirnya kita ingin berperan serta aktif dalam percaturan politik dunia. Karena kita merdeka atas penjajahan, gitu kan. Kalau nggak suka dijajah, maka kita harus terlibat dalam proses menentang segala bentuk penjajahan. Itu tujuan yang paling tinggi. Sisi lain memang ada tujuan-tujuan yang harus menjadi prioritas, yaitu tadi memajukan, melindungi kesejahteraan umum. Nah, kalau bicara Pancasila berarti sila-sila Pancasila ini adalah tujuan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat 5 sila dalam dasar negara adalah sebuah hal yang harus diterapkan, bagaimana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dalam urusan agama, dalam urusan keyakinan. Buat aturannya, buat pelindungannya, maka dibuatlah Kementerian Agama. Itu kalau dasar negara. Tapi dasar negara dan ideologi itu harus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Dalam ideologi Pancasila sila kedua, misalnya, kalau kita mau menempatkan sebagai ideologi dalam sila kedua, bagaimana bangsa Indonesia itu memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalaupun misalnya sekarang masih ada hal-hal yang menyakiti sesama manusia, bahkan membunuh sesama manusia, ya, baik itu antar manusia maupun antar kelompok, maupun dari atas ke bawah, dari pemerintah ke rakyat. Berarti kita ini punya tujuan, sebenarnya negara kita ini tidak boleh saling membunuh antar rakyat. Perang itu tidak boleh. Tidak boleh pemerintah seenaknya menghukum, membantai masyarakat rakyatnya gitu, yang tak berdosa. Karena kita punya sila kedua. Kalaupun masih terjadi, ya itu harus kita perjuangkan, jangan sampai terjadi. Gitu. Karena cita-cita bangsa kita adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Sila ketiga kita bertujuan ingin supaya bersatu, ya, persatuan Indonesia. Walaupun sekarang masih banyak perbedaan pendapat, masih terpecah belah dalam berbagai urusan, ya harus kita perjuangkan persatuan itu, jangan menyerah. Sila keempat, bangsa kita menginginkan bahwa masyarakatnya itu bisa bermusyawarah, ya, secara hikmah dan bijak. Kalaupun masih sekarang belum bisa bermusyawarah, tapi harus kita perjuangkan. Negara harus hadir, gitu. Harus tercapai bagaimana meningkatkan tingkat masyarakat yang adil, yang bisa bermusyawarah dengan baik. Karena kita menjunjung tinggi manusia, kan sila kedua. Karena kita makhluk sama-sama makhluk Tuhan. Ingat bahwa sila-sila Pancasila itu satu kesatuan. Kenapa kita perlu bermusyawarah? Karena kita sebagai insan Tuhan. Sila pertama, betul? Karena kita sesama manusia harus hormat menghormati. Itu alasan kenapa kita harus patuh pada sila keempat. Dan yang ketiga juga karena kita sebagai bangsa yang bersatu. Sila ketiga, di bawah lagi. Kan? Sila kelima juga adalah cita-cita kita membentuk sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun sekarang misalnya keadilannya belum menyentuh ke semua masyarakat karena adilnya yang diuntungkannya baru kaum elit, kaum oligarki,
bahkan kaum kapital, gitu kan, pengusaha, investor asing. Tapi ingat, kita punya cita-citanya adalah sila kelima. Adilnya bukan hanya untuk mereka yang menguasai negara, baik dari dalam maupun luar. Tapi tujuan negara kita adalah adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kan kita perjuangkan? Dan bagaimana proses perjuangannya? Kan begitu ya. Nah, sekarang tadi ada bilang bahwa level saya misalnya sekarang Anda katakanlah sebagai ahli gizi, tujuannya ingin jadi sarjana gizi, kan? Nah, bagaimana Anda menempuh prosesnya? Bagaimana Anda jangan sampai kuliah di jurusan gizi, tapi yang Anda kerjakan malah TikTok misalnya ya, main drama Koreaan terus, atau bermain-main dengan yang tidak nyambung dengan tujuan hidup, dengan tujuan Anda menjadi sarjana gizi, ya silakan aja. Kalau misalnya Anda ini seperti itu, bisa berhasil apa tidak? Kalau seperti itu. Nah, begitupun dalam negara. Nah, bagaimana cara negara? Kan banyak yang bertanya. Supaya mencapai cita-cita itu. Ya sama. Kita ini cita-citanya adalah Pancasila. Nah, proses menuju cita-cita itu juga harus konsekuen dengan apa yang kita cita-citakan. Ingin ya kita ini sesuai dengan sila-sila Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tapi praktek penyelenggaraan negara, praktek kehidupan bernegara, praktek kehidupan bermasyarakatnya jauh dari nilai-nilai Pancasila. Tidak akan tercapai, saya yakin. Baik itu bagi kita misalnya, kita ini pandangan apa sih pandangan hidup kita Pancasila, tapi praktek perilaku hidup kita materialis, liberalis, hedonis. Mohon maaf, nggak akan gagal tujuan kita dalam mencapai cita-cita Pancasila. Apalagi para penyelenggara negara. Nah, ini yang paling mudah untuk disalahkan ya. Kita ini menginginkan nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam pembukaan, dalam undang-undang, dalam sila-sila Pancasila. Bagaimana cara praktek kekuasaan negara? Ya harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bagaimana konsep ekonominya keadilan. Anda misalnya orang kesehatan, sekarang masih musim pandemi, gitu kan? Nah ini bagaimana praktek negara yang sesuai dengan Pancasila, cara mengelola negara di era pandemi ini. Ada misalnya dari awal-awal ada tes PCR sekarang sedang ramai. Ya. Coba Anda lihat apakah tes PCR itu sesuai nggak dengan Pancasila. Artinya bahwa bagi negara itu mudah sebenarnya kalau ingin konsekuen, yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kembali ke bab 3 kalau mau mencapai tujuannya. Ada yang ngomongnya, Pancasila kan gitu kan. Wah, kita ini jangan sampai keluar dari Pancasila. Harus taat patuh pada Pancasila. Oke, siap. Kita bilang siap aja kepada penguasa, kepada presiden. Tapi masalahnya presidennya berpancasila enggak? Dalam kehidupan bernegaranya ya. Karena dalam kehidupan bernegara itu cara mengukur seorang presiden dan pemerintahan yang berpancasila itu dari kebijakannya yang dikeluarkannya. Jangan sampai negara ini tujuannya adalah untuk mencapai sila-sila Pancasila, tapi praktek penyelenggaraan ekonomi, politik, hukum, praktek kapital misalnya. Ya kita akan tidak akan menjadi negara Pancasila, ya akan menjadi negara kapital. Kalau sekarang ini seperti itu. Jadi sama halnya Anda itu ingin menjadi dokter, tapi kuliah di jurusan tata boga. Saya begitu ya melihat pemerintah sekarang. Ya. Ayo ngomong sama Pancasila, gitu, tapi prakteknya liberal. Ya. Jadi kekeh ingin jadi insinyur ya, tapi kesehariannya dagang batagor terus, gitu. Ya nggak akan tercapai menjadi insinyur itu. Jadi terlalu jauh. Gitu. Jadi, nah makanya dalam sebuah ideologi itu selain ada dimensi idealis, kan, ada dimensi yang lainnya. Realitanya ini bagaimana? Sama halnya Anda ini ingin jadi Hanoman. Idealisme Anda misalnya ingin jadi Dewi Sinta misalnya.
Nggak apa-apa, itu kan hayalannya seperti itu. Tapi lihat realitanya kira-kira mungkin nggak saya menjadi Arjuna misalnya, yang mencari cinta. Makanya harus ada keterukurannya, Om. Oh, bahwa realitas saya ini berarti realitanya harus sekolah dulu ya. Kira-kira yang cocok untuk jurusan gizi itu kemana kuliahnya? Jangan sampai Anda kuliah jurusan gizi tapi Anda masuk fisik misalnya. Karena di fisik itu nggak ada jurusan prodi gizi. Jadi harus jelas. Ini harus konsisten. Ya. Itu realitanya. Yang ketiga, fleksibilitasnya. Waktu dulu mah SD mah gini ya. Waktu SMP begini, SMA begini, kuliah begini. Fleksibel. Jangan sudah SMP masih SD. Akhirnya kalau lulus SMP dipaksa deh. Kalau daripada lulus, karunya lah luluskan gue. Masuk SMA masih otaknya masih SD. Cara berpikir itu. Guru dan pas sekolah ya udahlah karunya luluskan gue daripada ngeganggu. Oh yang kuliah digekeh gitu ya, anak-anak. Terus kuliah masih SD kena pola pikir dan pola tindakan. Jadi tidak fleksibel. Nah, begitupun negara. Bukan berarti kita ini tidak menghargai sejarah. Bisa jadi pikiran-pikiran Bung Karno, pikiran-pikiran generasi yang lalu itu tidak semuanya bisa sesuai dengan kehidupan yang sekarang. Ya. Cara mengelola negara dari tahun 45, mungkin dulu Bung Karno melakukan politik mengurus negara tahun 60-an sampai 45 sampai tahun 60-an mungkin cocok seperti itu. Karena kondisi masih baru merdeka. Tapi sekarang misalnya orde baru reformasi fleksibel, ada yang berubah di dunia, tatanan dunia itu. Sehingga harus mengikuti perkembangan zaman. Itulah kenapa ideologi yang baik itu kan memenuhi 3 unsur ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi yang baik karena memenuhi 3 unsur tadi ya. Idealitas, realitas, dan fleksibilitas. Ingat, kalau bicara ideologi jangan bertanya sudah atau belum. Nggak apa-apa ya, belum nggak apa-apa kalau ideologi mah. Beda dengan dasar negara yang bab 3. Sama halnya ada, kan saya ini ingin jadi ahli gizi kan, ada sekarang belum lulus kuliahnya. Kan gitu ya. Kita akan melihat negara yang katakanlah sukses berhasil mencapai tujuan bernegaranya, katakanlah tolak ukurnya apa ya, negara maju. Coba yang paling dekat, STAR misalnya, STAR-nya dari tahun 45, Jepang dan Indonesia kita bandingkan. Tahun 45 Indonesia merdeka, betul atau betul? Jepang bagaimana? Hancur kan? Hiroshima, Nagasaki, pusat kota industrinya itu hancur oleh sekutu. Berarti Jepang sama-sama dengan Indonesia mengulang dari nol. Tapi lihat progresnya, jujur, mana yang lebih cepat progresnya? Jepang atau Indonesia? Jepang. Ya, tidak menjamin juga ya. Usia sama, jadi umur itu hanyalah sebatas angka. Yang baik itu untuk manusia maupun untuk negara. Malaysia juga apalagi, Singapura baru tahun 60-an ya, merdekanya. 20 tahun setelah kita merdeka. Sama ya dengan kehidupan manusia, kalau Anda pernah mendengar akselerasi, di sini ada nggak ya akselerasi? Kelas 1 SMP itu ujian, kelas 3 SMA, kelas 3 SMP lulus, bisa lulus SMP kan, setahun di SMP, setahun di SMA, 2 tahun di perguruan tinggi, S1. Dulu Insinyur Habibie seperti itu kan waktu kecilnya. Ya sama dengan negara pun seperti itu. Jadi umur hanya sebatas angka-angka. Tapi ya apapun itu ya bahwa Pancasila sebenarnya ya kalau kita soalnya kan kita ini mau konsekuen atau tidak melaksanakan Pancasila karena dari nilai-nilai yang ada itu kita bukan hanya idealitas karena ada unsur realitasnya. Real nggak bahwa manusia itu bertuhan? Faktanya ada nggak dalam realitanya bahwa masyarakat itu ada yang bertuhan?
Ada nggak dalam dunia masyarakat ada nggak manusia yang beragama? Katakanlah. Jawab. Ada? Oke, jadi sebelum adanya Indonesia sudah ada Tuhan, ya, sudah ada agama. Nah ini kan kita sudah habis di bab 2 ya masalah ini. Jadi semua sila-sila Pancasila itu sudah dipraktekkan oleh manusia Nusantara sebelum menjadi negara Indonesia. Jadi memenuhi unsur realitasnya. Dan yang ketiga memenuhi unsur fleksibilitasnya karena Pancasila ideologi yang terbuka. Apa ciri ataupun tolak ukur bahwa Pancasila terbuka terhadap atau fleksibel? Karena dalam sila-sila Pancasila itu termuat nilai-nilai komunisme, nilai-nilai sosialisme, nilai-nilai liberalisme. Ingat, tidak semua ideologi itu buruk ya. Pancasila, liberal maupun kapital maupun sosialis komunis itu tidak buruk semua, tidak baik semua. Dan kita mengambil sisi baik dari sosialis, mengambil sisi baik dari liberalis, tapi membuang sisi buruknya. Dalam proses penggalian nilai Pancasila itu bukan hanya menggali nilai kearifan lokal wisdom ya, dari budaya masyarakat Indonesia, dan menggali nilai-nilai agama juga, ya, tapi juga menggali nilai-nilai budaya modern, ketatanegaraan modern yang bersumber dari dua ideologi besar, yaitu sosialis dan liberalis. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang belum terjawab. Jadi kita bahas sampai part 3 ya, karena minggu depan kita akan ganti bab, yaitu filsafat. Ya kalau dirasa cukup ya sudah aja. Ada yang merasa belum terjawab pertanyaannya? Walaupun ada pertanyaan yang banyak ditanyakan ya di part 3 itu, yang wawancara saya dengan adik-adik ya, tentang hubungan antara ideologi Pancasila dan Islam ataupun agama. Tapi sebelum saya melangkah, coba ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang merasa belum terjawab nggak pertanyaannya? Atau sudah terjawab semua? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya udah anggap paham semua ya dari 3 video, dan uraian besar sudah dianggap paham gitu, ideologi. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Ada nggak? Halo? Dari 3 video tentang ideologi ya, termasuk dengan hubungan antara Islam dan Pancasila sampai situ. Sampai barusan saya menguraikan, apakah ada yang mau diperdalam lagi enggak? Saya akan menjelaskan kalau Anda bertanya gitu sekarang. Karena kalau tidak bertanya berarti sudah paham semua bab ideologi. Oke, silakan. Dan absen di sini ya, absen hadir di sini di chat, coba dari sekarang sebelum saya tutup. Anda absen. Kelas, nomor absen, dan nama, NPM nama.
sambil nunggu absen ya. Karena kalau saya tutup sekarang nanti akan tidak akan rekam absennya. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak atau diklarifikasi nggak dari apa yang telah saya sampaikan sampai barusan? Izin Pak, izin bertanya. Siapa ini? Ranti. Nanti kelas A ya. Ya Bapak, Ranti Awaliyah dari kelas A dengan NPM 214102016. Izin bertanya Bapak, tadi disebutkan ada 3 dimensi. Mengenai dimensi yang baik, Bapak ada ada dimensi idealitas, terus fleksibilitas sama realitas. Nah, bagaimana jika salah satu dari dimensi tersebut tidak ada, apakah ideologi akan tetap kuat atau tetap baik, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau tidak memenuhi salah satu unsur itu tidak menjadi ideologi yang baik dan tidak akan menjadi ideologi yang kuat. Apa buktinya? Misalnya, buktinya adalah komunisme yang bangkrut. Ya. Jadi bangkrutnya komunisme itu akibat ada yang tidak memenuhi unsur-unsur yang tadi saya sebutkan atau Anda sebutkan, 3 unsur itu. Jadi tolak ukur komunisme bangkrut itu adalah runtuhnya Uni Soviet tahun 90 ya, Jerman bersatu yang awalnya terpecah belah. Kalaupun sekarang misalnya ada Korea Utara dan Korea Selatan masih belum berpisah, Cina masih komunis, Vietnam masih komunis, Kuba juga masih komunis, tapi itu hanya dalam tataran politik, tidak total gitu ya. Nah, kenapa saya sebutkan komunisme itu bangkrut ataupun gagal? Tapi itu sebuah ideologi, tetap sebagai sebuah ideologi sampai sekarang ya. Walaupun katakanlah tidak ada negara yang menganut paham komunis, tapi komunis adalah sebuah ideologi. Apa tujuannya dari komunisme itu? Menciptakan masyarakat tanpa kelas, sama rata, sama rasa. Karena komunisme itu lahir akibat menerjemahkan Marxisme sosialisme yang ekstrim. Karena cikal bakal komunis adalah adanya Marxisme dan sosialisme, kemudian oleh Stalinisme dan Leninisme disebut sebagai komunis. Nah, kalau nilai dari komunisme sosialisme yang diambil dari Pancasila adalah sila kelima. Apa sila kelima itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai sosialis yang digali, yang diambil menjadi nilai Pancasila. Sehingga beberapa tokoh mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu, sebenarnya Pancasila itu sosialisme religius. Kita itu mengambil persamaan hak, mengambil sosialisme, tapi di sisi lain ada sila pertama. Itu berdasar atau dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya bedanya. Kita menggali salah satu bahwa kita ini menggali semua nilai gitu ya. Bukan hanya nilai lokal tapi juga nilai termasuk nilai sosialis komunis kita ambil dalam sila kelima. Karena kalau sosialisme komunisme ekstrim yang diterjemahkan atau yang diperjuangkan oleh orang-orang barat yang berhaluan kiri, mereka komunismenya, sosialismenya tanpa Tuhan, ateis. Itu bedanya, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat dimensi apakah tujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas itu bukan sebuah tujuan impian itu yang bagus, biar tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Karena cikal bakal adanya komunisme itu menentang kapitalis kan. Dalam masyarakat liberal yang melahirkan ekonomi kapital itu melahirkan kelompok sosial yang jomplang ya, antara si kaya dan si miskin. Nah, Karl Marx mengkritik itu, kok kenapa ada keadaan seperti ini? Nggak boleh nih ada yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Muncullah pemahaman Marxisme dalam buku yang sangat tebal oleh Karl Marx, Menyedas Kapital. Ya. Ada 2 jilid. Kalau Anda baca buku itu bisa jadi orang gila ya, kalau belum siap. Oke, jadi komunisme memenuhi unsur idealis. Tapi lihat unsur yang kedua, realitanya. Coba saya mau tanya,
Jangan jauh-jauh lah masalah negara. Coba Anda renungi, Anda perhatikan di lingkungan Anda, tetangga Anda, atau RT lah, kurang lebih mungkin kalau tetangga dekat 20 rumah. RT yang kurang lebih 50 kakak. Itu dalam masyarakat yang paling kecil aja dulu. Ada nggak kenyataan dalam satu masyarakat sama nasibnya? Dalam masyarakat RT 3, RW 4, Kelurahan Bojongkoneng misalnya, satu RT itu semuanya sama jenis kelaminnya. Tidak. Atau sama kekayaannya. Dalam lingkungan RT tersebut, semua warganya berpenghasilan 5 miliar per bulan misalnya. Ada nggak contoh dalam masyarakat sama? Sosialis, tingkat sosialnya? Ada nggak? Saya tanya, jawab aja tuh. Tidak, Pak. Berarti kalau misalnya tidak ada fakta di lapangan masyarakat yang sama secara ekonomi, berarti ideologi komunis itu tidak memenuhi unsur realitas, hanya unsur idealitas saja. Dan juga tidak fleksibel karena tertutup. Jangan harap dalam politik komunis itu akan ada pendapat yang diakomodir oleh masyarakat, oleh negara. Masyarakat punya pendapat misalnya supaya A, B, C, D. Tidak bisa. Karena yang mendominasi negara, mereka lah kelompok komunis, kelompok komunal, kelompok sosialis. Tidak ada hak individu bagi paham komunis. Tertutup pada akhirnya kan masyarakatnya. Nah kalau sekarang misalnya, maaf nih ya, dalam sebuah negara, kekuasaannya dikelola oleh segelintir orang, dan tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau dikritik, yang memuji dilindungi walaupun salah misalnya, yang mengkritik walaupun benar dihukum. Itu adalah praktek-praktik negatif paham komunis sosialisme. Nah kalau sekarang misalnya indikasinya ke sana, negara kita berarti praktek kehidupan politik kita komunis, praktek kehidupan ekonominya sosialis, kapital. Kalau Anda tanya sekarang ya, saya bukan berbicara masalah idealisme, tapi prakteknya sekarang bagaimana Indonesia sekarang? Kalau menurut saya ekonominya kapital, politiknya komunis, caranya gitu. Dan itu memang ada dalam Pancasila sebenarnya, tapi jangan dominan. Karena dalam Pancasila itu ada keseimbangan, gitu kan? Sekarang pelaku ekonomi di kita dalam ekonomi Pancasila kan dua pelaku kan? Ada negara, ada swasta kan? Ada BUMN, ada swasta. Nah, bagaimana supaya ini berimbang? Ekonomi swastanya jalan, ekonomi negaranya jalan. Tapi kan sekarang praktek, apa tandanya sekarang kita kapital? Menteri BUMN-nya pun pengusaha swasta, Erick Thohir. Itu kurang lebih seperti itu ya gambaran. Jadi saya hanya memberikan sebuah wawasan ke Anda bahwa sebenarnya kita mau mencapai tujuan Pancasila bagaimana ya kalau praktek politik dan praktek ekonominya tidak sesuai dengan Pancasila. Harus ada keseimbangan gitu ya. Nah, kenapa misalnya bangsa lain, negara lain bisa lebih kuat negaranya? Karena memang mereka memilih satu kutub yang jelas. Kenapa Amerika dan sekutunya bisa lebih move on mengelola negara? Karena mereka totalitas menerapkan paham liberal, individualis dan tidak mengakui hak kelompok masyarakat. Mereka semua urusan diserahkan ke individu. Negara hanya mengurus urusan-urusan politiknya saja. Jadi ada kebebasan ya dalam praktek liberal, dalam ekonomi yang paling contohnya kan karena ada ekonomi Amerika Serikat, ekonomi swasta, negara swasta, nggak ada BUMN di. Jadi ini yang harus kita kritisi. Kalau kita bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi nggak akan nyambung. Kalaupun nyambung akan merugikan negara. Karena mereka mampu swasta, pengusaha, kita negara.
Nah sekarang bagaimana dengan Cina yang menjadi pelindung kita dalam beberapa urusan, jadi investor terbesar kita. Cina itu praktek politiknya komunis tapi ekonominya kapital. Lebih bahaya kalau menurut saya kalau kita kerjasama dengan Cina. Cobalah Anda bongkar masalah barang-barang alkes ya di masa pandemi. Itu saya berbicara kenyataan saja ya. Karena ini harus jujur, kalau negara ini maju harus jujur. Saya, dosennya, mahasiswanya harus jujur. Kalau kita menutup kesalahan, saya yakin akan hancur negara kita ya. Kalau kita tidak mau jadi bahasanya jujur ya. Ada temuan misalnya dari ternyata ada permainan bisnis alkes, bisnis BCR. Terus dibantah terus oleh negara, oleh para mafia ini. Dilindungi oleh negara. Saya hancur sebenarnya negara kita. Kalau dibiarkan seperti ini terus. Jadi ini tadi ya kembali ke masalah tadi. Kalau bedanya kalau Pancasila memang kita karena pasti kita ini tidak bisa menerapkan Pancasila karena baik Pancasila itu. Coba dalam tatanan kehidupan orang baik dan orang jahat dalam artian perilaku ya, bukan jahat dalam artian orang jahat pembunuh. Tapi biasanya orang baik kalau ingin berbuat baik kira-kira mendapatkan sambutan yang baik atau tidak? Ya banyak kan, untuk memperjuangkan kebaikan itu lebih sulit daripada memperjuangkan keburukan. Ya itu kita harus pesimisnya di sana. Tapi biasanya kalau orang yang baik dipertahankan itu, sekalipun misalnya mengalami caci maki dan sebagainya, itu akan mencapai sebuah keadaan yang lebih baik. Nabi Muhammad kan seperti itu kan, Rasul kita awal-awal dia di masa kenabiannya, di masa kerasulannya, dia menyebar kebaikan, kebenaran, ditolak tentang oleh para warga Jazirah Arab saat itu ya, di Mekah. Nah, kenapa misalnya yang lain bisa lebih berhasil? Karena katakanlah yang sekarang berkuasa adalah kapitalis, mereka itu dominan, lebih cenderung dimensi yang kedua dan yang ketiga, fleksibel dan realistis, betul nggak? Ya orang-orang kapital liberal itu cenderung dia lebih ideal, realistis dan pragmatis lah istilahnya ya. Akhirnya kalau terlalu realistis dan terlalu fleksibel maka akan jadi pragmatis. Coba kalau Anda misalnya tidak punya idealisme, ada yang ngasih uang, ngajak bisnis, ajak investasi bodong, ikut aja karena terlalu pragmatis. Makanya harus punya idealitas. Wajar kalau dalam ekonomi kapital tuh orang tidak punya idealisme, yang penting mah untung urusan nilai urusan dosa mah urusan nanti, yang penting mah karena mereka kan sekuler ya, urusan masing-masing dosa malah, yang penting untung aja lah. Itu yang pertama ya. Jadi bedanya kalau ideologi liberal kapital itu terlalu realistis dan fleksibel. Nah kalau komunis terlalu idealis, ideologi yang terlalu ideal sehingga tidak ketercapaiannya sulit ya. Tadi menciptakan semuanya orang sama misalnya. Masa misalnya seorang laki-laki harus adil sama istri-istrinya misalnya. Kan tidak mungkin juga bisa adil seadil-adilnya. Ya. Adil itu proporsional. Coba di sini Anda yang punya adik nggak? Anda punya adik di rumah yang masih kecil atau kelas sekolah ataupun masih TK SD? Coba orang tua Anda memberikan keadilan kepada Anda dan adik Anda sama nggak? Ya, uang jajannya sama, sehari 2.000 misalnya. Anak kuliah, adik Anda TK. Kira-kira kalau begitu orang tua Anda adil tidak? Ya tidak adil gitu kan. Jadi adil itu harus berkualitas sama. Itulah yang kenapa sekali lagi praktek ekonomi atau praktek ideologi liberal atau apa tadi komunis, sosialis itu tidak berhasil karena tadi ya terlalu ideal dan jauh dari unsur-unsur realitas. Oke, masih ada? Izin bertanya, Pak. Sarah, silakan. Untuk yang video ketiga yang hubungan Pancasila dengan agama.
Nah, kan untuk menjadi kepala negara atau kepala daerah, salah satu syaratnya yang diatur dalam undang-undang itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti bukan hanya umat muslim saja atau orang beragama Islam saja, selagi dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia tuh bisa menjadi kepala daerah, kepala negara atau kepala daerah. Tapi kan Indonesia itu mayoritasnya orang beragama Islam. Nah, yang memiliki keyakinan bahwa umat muslim itu tidak boleh dipimpin oleh, orang non-muslim. Jadi bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Oke, pertama pendapat saya ya, dari sejarah ketika misalnya kenapa umat Islam ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti yang tadi Anda sebutkan ya. Pertama, mayoritas beragama Islam. Yang kedua, selain itu juga ada faktor lain ya. Karena waktu kemarin ikut hadir di webinar Rasulullah Muda dengan Pak Yudi Latif. Nah, dalam buku Yudi Latif ya di Negara Paripurna, di sana dia menggali tentang bagaimana proses perumusan Pancasila, itu sangat tebal bukunya. Negara Paripurna, berapa ribu halaman bukunya. Bahwa alasan yang kedua selain mayoritas, Islam itu sebagai sebuah agama hanya agama saja. Setelah masuk Islam mengalahkan dominasi Hindu-Buddha dan nyaris semua kerajaan atau semua wilayah Nusantara itu Islam ya kerajaannya. Tapi tak lama kemudian muncul kolonialisme kan, abad ke-16 itu membawa agama baru. Tapi walaupun kolonialisme membawa agama baru, ya, katakanlah Kristen dan Protestan, tidak membuat Islam sedikit gitu ya, masih tetap mendominasi gitu ya. Bisa bertahan, tapi hanya sebatas agama saja. Tidak ada tempat yang layak dalam kehidupan negara, gitu ya. Karena yang mengurusnya adalah kolonialisme ataupun penjajah. Tetap aja sebagai agama masih ada, tapi hanya ibadah aja, sholat dan lain-lain ya. Jamaah haji juga dibolehkan zaman Belanda itu, zaman kolonial. Tapi ya itu aja. Nah, untuk itu secara sosiologis dan secara politis itu hal yang sangat wajar ya kelompok Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara dengan dua alasan tadi. Tapi kan tidak, akhirnya kan tidak. Tidak secara jelas ya, langsung disebutkan bahwa Indonesia apalagi dihapusnya sila pertama ya di Piagam Jakarta. Nah, tapi dalam sila dihapusnya Piagam Jakarta sila pertama itu dirubah bukan dihapus ya, tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini ingat ya, hanya untuk pemeluk umat Islam. Untuk pemeluk umat yang lain ya silakan, pesannya Anda juga jalankan syariat agama Anda masing-masing. Ini yang keliru gitu kan? Yang keliru memahami Piagam Jakarta dan keliru memahami Piagam Madinah. Nabi Muhammad itu waktu membuat sebuah Piagam Madinah memang untuk semua umat, tapi syariat Islam itu hanya untuk umat Islam. Bagi umat Yahudi, Nasrani itu tidak ada kewajiban menjalankan syariat Islam. Hanya melindungi saja fungsi negara itu. Ya karena di kita itu muncul Islamophobia dari dulu ya. Tidak mau kalah, akhirnya yaitu yang akhirnya dianggap Islam itu A, B, C, dan D lah. Dianggap dipandang negatif oleh atau masuk oleh umat Islam sendiri. Ini kan yang ngeri di kita itu ya. Umat Islam memandang negatif Islam. Coba yang terbaru aja Ade Armando itu mengkritik tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Jadi itu yang sampai sekarang ya tidak selesai urusan-urusan itu. Karena mereka tidak paham sejarah. Mungkin dia paham tapi tidak mau paham. Atau tidak mau menerima sejarah bahwa Islam itu sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti yang digambarkan, yang ditakutkan selama ini. Nah, kembali ke masalah urusan tentang pemimpin, ya konsekuensi dari sila pertama itu sebelum dirubah oleh PPKI ya syaratnya adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Tapi setelah dirubah di PPKI 18 Agustus dihapus Islamnya, hanya orang Indonesia asli saja, menyesuaikan dengan sila pertamanya. Tapi sekali lagi dalam hal itu ada sumpah jabatan presiden pasal 8 atau pasal 9 yang ngecek di UUD 45, demi Allah saya bersumpah. Nah itu demi Allah saya bersumpah itu untuk umat Islam.
Nah, dalam amandemen yang keempat tahun 2002 dirubah lagi menjadi warga negara Indonesia. Secara hukum memang yuridis tidak ada larangan ya bagi umat Islam, bagi umat non-Islam untuk menjadi pemimpin, baik itu presiden, apalagi kepala daerah ya. Kalau kepala daerah itu sudah lebih luas ya. Sudah lebih luas. Nah, bagaimana solusinya? Bagi saran misalnya, ketika misalnya ada calon pemimpin yang di luar keyakinan kita, yang namanya memilih itu hak kita, betul nggak? Silakan aja kalau Anda suka pilih, kalau tidak ya silakan. Tergantung kan pesannya apa? Pilihlah setelah hati nurani. Itulah kenapa dulu Ahok itu keliru, karena Ahok merasa orang yang tidak memilihnya itu benci sama dia, kan enggak juga gitu kan. Nah, waktu dulu 2016 Ahok itu kan berbicara tentang hal itu, tentang ayat itu, dia bukan umat Islam, bukan dalam forum agama, dan salah juga tafsirannya gitu ya. Jadi di Ahok itu kasusnya, kalau menurut saya dulu kasusnya ngomongnya salah, tempatnya salah. Itu. Jadi nggak ada paksaan dalam memilih itu. Jadi silakan kalau misalnya Anda nanti ada calon kepala daerah misalnya ya, apakah di kota atau kabupaten, sana kamu orang mana? Tasik atau? Orang Garut, Pak. Orang Garut. Ya. Saya yakin kalau Garut sulit lah kalau ada calon non muslim. Ya. Tapi kalaupun misalkan ada nanti, jangan pilih aja yang kamu tidak sukai. Sekalipun misalnya itu di luar agama kamu, kalau Anda suka ya jadi silakan. Itu nurani ya, bukan paksaan. Makanya dulu Ahok ya dia tidak paham nurani gitu menurut saya gitu ya. Dan dia seolah-olah menyalahkan orang yang tidak memilihnya. Kan liar gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, secara prinsip memang tidak ada larangan, tapi kan kita punya kekuasaan untuk memilih, karena rakyat yang memilih, yang menentukan. Yang kedua, se-ekstrim-ekstrimnya pun di Indonesia, katakanlah ada partai politik yang sekarang sering menang pemilu, yaitu PDIP. Ya. PDIP tidak pernah kecuali mungkin DPR ya. Saya yakin PDIP tidak berani mencalonkan presiden, apalagi jangan presiden, wakil presidennya pun dia tidak pernah berani menyalonkan yang di luar agama Islam, ya, apalagi presidennya. Itu PDIP loh ya, yang partai yang sangat sekuler ya kita, ya nasionalis sekuler gitu. Tapi untuk urusan politik nasional tidak akan berani, saya yakin. Bahkan dalam beberapa pemilu kan selalu menggandeng tokoh Islam. Dulu Megawati pernah bergandeng dengan Hamzahas di 2002 ya, 2003 sampai 2004. P3 itu Islam, partai Islam. Di 2004 pemilu Megawati menggandeng Hasyim Mujadi, itu tokoh Islam. Di tahun 2014, nah ketika yang menarik, ketika PDIP menggandeng tokoh nasional sesama tokoh nasionalis yaitu Megawati dan Prabowo, kan kalah. Ya. Terus 2014 PDIP Jokowi dengan Yusuf Kala, ini tokoh Islam. Karena Yusuf Kala dekat dengan ya kelompok Islam kan, karena dia ketua Dewan Masjid Indonesia. Apalagi sekarang. Jadi kalau menurut saya ya, saya harapkan ya ke kelompok nasionalis gitu ya, yang apalagi yang sekarang berkuasa, mereka itu sebenarnya butuh umat Islam. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang diksi-diksi yang menyakiti umat Islam. Itulah harusnya, tapi kan kita tidak bisa melarang. Butuh tapi menyakiti mereka itu gitu ya. Bukan butuh, bahkan sangat butuh, sangat tergantung. Dan ingat, Pak Ma'ruf Amin itulah tokoh yang memberatkan Ahok waktu sidang penodaan agama, karena dulu masih ketua MUI. Bahkan Ma'ruf Amin pernah membuat fatwa memimpin ingkar janji itu haram untuk dipilih. Tapi kan dia sudah menjadi penguasa sekarang, mungkin bisa dirubah lagi fatwanya. Nah, sudah menjadi penguasa. Menjadi wakil presiden. Jadi itu ya, Sarah. Oke lah teman-teman semua, mungkin sampai situ dulu ya untuk pertemuan minggu ini. Walaupun nanti ada yang masih mengganjal di hati Anda, kita lanjut di pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.